Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di Duli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Kainama ini memang menyesatkan. Saya setuju dengan Ustadz Munsir Situmorang yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan bahwa Yesus diserupakan dengan Yudas, itu informasi yang menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Karena informasi itu datangnya dari orang Yahudi. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Ya. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskarah. Namanya Yehuda Heriot. Namanya Yad Iskarah. Ustaz Tifum, itu namanya. Yang mengatakan Yudas Iskariot itu berpeluang dari Israeliat, ilmu dari Yahudi, informasi dari Yahudi. Hati-hati penyesatan, ini tafsir loh ini. Saya menunggu ada momen di mana mereka berdua ini bisa ketemu ya. Satu meja, duduk sambil ngopi, satu frame dalam satu video untuk membicarakan mengenai siapa ini yang diserupakan dengan Yesus ini. Apakah Yudas atau bukan? Pasti sangat seru diskusinya. Saya menunggu juga janji Aristo dan Ustadz Kainama yang akan mengundang Ustadz Menahem Ali untuk berbicara live bersama dalam satu video untuk membicarakan mengenai Injil berasal dari bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Saya menunggu itu ya janjinya ya. Katanya minggu depan, ini sudah sebulan lebih, kok nggak ada? Oke, mari kita bersama-sama kembali kepada pokok bahasan ini ya. Jadi menurut Ustadz Kainama dengan bahasa asingnya tadi itu, bahwa sebenarnya yang diserupakan ini adalah Yehuda Iskariot katanya, Yudas Iskariot. Kok bisa dia mengatakan bahwa yang diserupakan dengan Yesus ini adalah Yudas Iskariot? Padahal banyak orang-orang Islam yang berbeda tafsir. Ada yang mengatakan Hawariun, murid yang lain. Ada yang mengatakan Simon dari Kirene, dan lain sebagainya. Tapi Ustadz Kainama ini ngotot bahwa yang diserupakan ini adalah Yudas Iskariot. Dan ini ditentang oleh Ustadz Munsir Situmorang. Katanya informasi ini menyesatkan. Berarti Ustadz Kainama menyesatkan dong. Karena dia mengatakan bahwa orang itu adalah Yudas Iskariot. Dan informasi ini dari Yahudi. Berarti Ustadz Kainama ini sekarang pro Yahudi dong. Karena mendengarkan bisikan dari orang-orang Yahudi. Begitukah kira-kira Ustadz Munsir Situmorang? Jadi, apakah benar yang diserupakan ini adalah Yudas Iskariot? Mari kita bersama-sama membaca Alkitab di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Jadi, menurut Alkitab, Yudas mati menggantung diri waktu Yesus dijatuhi hukuman mati. Jadi, Yudas sudah mati terlebih dahulu sebelum Yesus disalib. Tidak mungkin kan orang yang sudah mati gantung diri kemudian hidup lagi menggantikan orang yang disalib. Itu tidak mungkin. Alkitab mencatat itu dan sejarah mencatat bahwa Yesus mati disalib seperti video saya 2 hari yang lalu. Dan buku yang mengatakan bahwa yang diserupakan adalah Yudas itu adalah Injil Barnabas ini ya. Injil Barnabas ini yang mengatakan bahwa yang diserupakan dengan Yesus adalah Yudas. Itu ya.
Masa iya sih referensi Ustadz Kainama ini dari Injil Barnabas ini sehingga mengatakan yang disalib adalah Yudas? Atau mungkin dapat bisikan dari orang Yahudi, kata Ustadz Munsir Situmorang. Sudahlah, daripada kalian beda pendapat, nanti berantem, lebih baik ngopi aja ya. Ngopi sambil makan pisang goreng atau singkong goreng gitu ya. Dan sepakat dulu siapa yang diserupakan. Sekian dari saya, semoga ini memberkati dan mencerahkan kita. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati.